Baik, Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu peserta sekalian, sehat-sehat walafiat pada hari ini? Sehat. Sehat. Iya. Pastinya ya Bapak Ibu, semangat ya. Semangat. Bapak Ibu sekalian. Semangat. Ya, di sini kita akan bahas memaparkan ya mengenai belajar, yaitu ada permasalahan bagaimana menciptakan belajar yang efektif dalam upaya tercapainya merdeka belajar. Bisa Bapak Ibu peserta sekalian, Bapak Ibu bisa menjawab apa kira-kira menurut Bapak Ibu dari pertanyaan yang saya berikan melalui Jamboard. Linknya ada di kolom chat ya, silakan Bapak Ibu linknya dan beri jawab. Ya. Baik, yang pertama Pak Zaidul Tunip dulu ya. Berikan pemahaman kepada warga Islam. Silakan Pak Zaidul. Ya. Iya. Menurut Bapak bagaimana pemahaman tersebut? Baik, Pak. Jadi yang pertama itu tentunya kita harus memberikan dulu pemahaman tentang mereka belajar itu baik kepada guru, kepada siswa. Sehingga dengan pemahaman merdeka belajar, terutama yang semboyan pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, mereka sudah memahami itu sehingga untuk implementasinya itu akan sangat mudah. Mungkin begitu Pak. Terima kasih. Wah, maksudnya kalau saya bisa petik dari bahasa Bapak, ini kita memberi materi awal dulu ya Pak. Iya Pak. Awal terhadap apa itu mereka belajar ya, supaya dia belajar yang efektif, gitu ya Pak ya. Ya kira-kira ya Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak Zaidul, luar biasa. Yang kedua Pak Irwan, silakan Pak, mengubah pola belajar. Maksudnya bagaimana nih Pak, pola belajar yang bagaimana yang bisa menciptakan merdeka belajar agar Ya, artinya pola yang lama. Ya, bisa efektif. Silakan Pak. Baik, Pak Edi. Menurut saya Pak Edi kan untuk menciptakan belajar yang efektif dalam upaya tercapainya merdeka belajar itu mengubah pola belajar yang lama, yang sentral ke pola belajar yang baru, ke subjeknya yaitu ke siswa. Artinya dalam mewujudkan merdeka belajar, kita jangan terfokus pada si guru saja, tapi bisa ke siswa atau ke lingkungan untuk mendapatkan pembelajaran tersebut. Terima kasih Pak Edi. Baik Pak Irwan, terima kasih, luar biasa jawabannya. Jadi kita harus fokus pada siswanya itu untuk melihat bagaimana mereka belajar gitu ya Pak. Jadi student centered gitu ya Pak ya. Dari kurang lebih seperti itu Pak. Bapak tadi utarakan ya. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak. Kemudian Bu Eka menggunakan model pembelajaran yang tepat. Silakan Bu Eka, penjabaran ya, Bu. Silakan. Pembelajaran efektif itu tidak harus selalu pembelajaran ilmiah ya Pak, sesuai dengan intake dan daya dukung sekolah. Jadi pemilihan model belajar yang tepat seperti to stay, atau snowballing atau sejenisnya itu sangat dibutuhkan Pak untuk tercapainya merdeka belajar. Tergantung bagaimana kondisi siswanya, begitu Pak. Pak Edi. Kalau misalnya Pak Edi. Ya silakan Pak. Tadi Bu Eka, tadi Bu Eka mengambil langsung dari Google Pak Edi. Gimana? Nggak pendapat dia pribadi Pak Edi? Oh Pak Irwan, tidak apa-apa. Kalau bisa dipertanggungjawabkan tidak apa-apa. Ya, karena kita belajar bisa dari banyak sumber Pak. Bisa internet, radio, namun kita harus tetap konsisten. Kita bisa mempertanggungjawabkan jawaban itu sesuai dengan kemampuan kita. Itu ya Pak Irwan. Oh, diperbolehkan ya Pak Edi ya? Boleh Pak, boleh. Silakan Ya, mau ngambil dari internet boleh, tapi kita bisa pertanggungjawabkan. Ya Bu Eka, model pembelajaran itu tadi ada snowball drawing ya Bu dan lain sebagainya. Kira-kira kalau misalnya model snowball gitu Bu,
mahasiswanya itu kalau untuk belajar Bu Eka? Tergantung Kalau yang ya. diterapkan misalnya yang sudah diterapkan lah gitu. Yang saya terapkan misalnya Snowball itu biasanya untuk materi yang relatif sederhana dan kelas bawah atau kelas 10 sangat menarik ya. Tapi kalau di kelas 11 atau kelas atas, kelas 12 Snowball itu sudah kurang atraktif. Jadi mereka lebih saya arahkan ke pembelajaran yang lebih tinggi lagi tingkat kesulitannya. Nah, saya lihat itu efektif. Makanya bilang tadi tergantung kelas dan kebutuhan di setiap siswa itu bagaimana di satu kelas tersebut, Pak. Demikian, Pak. Itu luar biasa jawabannya. Ya, terima kasih Bu Eka, terima kasih. Oke, kita lanjut yang berikutnya ya Pak Sahrul Hasan. Silakan Pak. Guru harus memiliki kemampuan untuk menggali potensi yang ada pada masing-masing siswa. Silakan Pak Sahrul. Maksud. Ya, terima kasih Pak Edi. Ya, dari pernyataan tersebut Pak, silakan. Ya, silakan Pak. Ya, menurut saya guru memang harus memiliki kemampuan sih, karena setiap siswa itu kita harus sadar bahwasanya setiap siswa itu punya kecerdasan masing-masing. Jadi kalau dia misalkan tidak mampu pada salah satu bidang studi yang lain, mungkin dia bisa mampu di bidang studi yang lain atau keahlian yang lain, sehingga kita tidak akan memaksakan kehendak kita siswa itu pada salah satu bidang studi saja begitu. Makanya kita harus tahu masing-masing potensi anak itu. Anak yang si A, dia keahliannya apa begitu. Saya rasa ini yang mungkin ya harapan saya. Ini Pak Sahrul, bagaimana kira-kira Bapak tahu ya Pak, bagaimana kira-kira Bapak tahu potensi yang ada masing-masing siswa Pak? Bisa apakah face to face atau melihat secara umum atau bagaimana? Silakan Pak Sahrul. Bisa kita lakukan pendekatan. Nah, guru bisa melakukan pendekatan ke siswa, bisa langsung interview. Pendekatan ya, bisa melakukan interview dengan siswa itu. Kalau dia misalkan apa sih maunya. Ya, intinya kita harus tahu dulu ya Pak. Iya. Iya, benar. Jadi kita harus tahu dulu face to face-nya itu bagaimana gitu dan lain sebagainya gitu ya Pak Sahrul ya. Iya. Baik, selanjutnya terima kasih Pak, luar biasa Pak. Kemudian Pak Mulyadi, silakan Pak Mulyadi memilih media pembelajaran yang tepat dan menarik. Silakan Pak. Iya Pak, kadang-kadang ada Pak Ya, media permainan tradisional, alat tradisional yang bisa dijadikan untuk media agar anak lebih menarik, lebih efektif pembelajaran dilakukan. Contohnya ini Pak. Ada alat tradisional namanya sempoa itu kan. Alat sempoa itu bisa untuk membantu anak SD untuk belajar matematika. Jadi dengan adanya media alat sempoa itu mungkin pembelajaran matematika yang dijalani oleh anak-anak SD itu lebih menarik, lebih bisa dapat dengan menggunakan alat tersebut. Iya, bagus sekali. 1 menit lagi Edi. Jadi sempoa Baik Bapak Ibu sekalian, kita simpulkan ya, jawaban luar biasa bahwa pembelajaran efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran mampu memberikan pemahaman kecerdasan, bisa dari metode, media, kemudian dari potensi digali dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, jangan lupa nanti refleksinya dibuat ya pada akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.